Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin salatan kamalan nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alin nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kita buka halaman 39 baris yang keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Wa rawa ibnu Hibban sayu'lamu ahlul jam'i min ahlil karami. Akan diketahui ahli perkumpulan atau ahli jamaah min ahlil karami, daripada beberapa orang yang ahli kemuliaan. Kila, maka dikatakan waman ahlul karami, siapa orang yang ahli kemuliaan atau ahli mulia. Qala, maka Rasulullah menjawab, ahlu majalisati zikri, yaitu orang yang mendapatkan ahli kemuliaan adalah ahli-ahli orang yang duduk di majlis ilmu, di majlis zikir. Warwa Abu Daud li'an aqa'uda ma'a qawmin yadkurunallaha ta'ala minas salatil ghadati. Sungguh bermula seandainya aku duduk bersama kaum atau umat yang di situ sama-sama berzikir kepada Allah Ta'ala min salatil ghadati, dari mulai sholat subuh hatta tatlu as-syams, sehingga muncul matahari. Ahabbu ilayya min a'taqa arba'atan min waladi Ismail, maka lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada memerdekakan 4 daripada keturunan Bani Ismail. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu hebatnya zikir, fadilah zikir itu, sampai zikir itu menjadi tanda seseorang itu mendapat derajat di sisi Allah. Salah satunya adalah tanda orang itu adalah istiqomah di dalam berzikir. Nah, makanya ujar Nabi, orang yang mendapatkan ahli kemuliaan itu adalah orang-orang yang mau duduk di majelis ilmu, di majelis zikir. Jadi zikir di sini sebagian ulama menafsirkan adalah ilmu, majelis ilmu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, itu maksudnya bertanyalah kalian kepada orang ahli ilmu. Nabi sampai mengatakan orang yang mendapat kemuliaan dalam perkumpulan-perkumpulan itu, orang-orang ahli mulia itu adalah siapa itu ya Rasulullah? Adalah orang-orang yang duduk di majelis zikir. Sampai ujar diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya jar Nabi, lebih aku senangi bahwasanya duduk mulai sembahyang subuh sampai terbit matahari daripada memerdekakan
4 daripada budak keturunan waladi Ismail bani Ismail. Karena memerdekakan budak tuh kada mudah dan kada murah, mahal. Iman Bahari itu memerdekakan budak. Maka kita melatih zikir ini barangnya. Zikir yang mana yang nyaman kesan diri kita, yang kita mengamalkan tuh kada tapi berat sekira bisa istiqomah itu aja. Sekira bisa istiqomah. Jauh orang ini dari ini kada masalah dari siapa-siapa. Kawaka ada ka istiqomah. Karena salah satu tanda orang itu mendekat dengan Allah, kasih Allah adalah bisa istiqomah di dalam beribadah, beramaliyah. Istiqomahnya tuh yang sulit. Hanya orang Bahari apa? Kada tapi nang panjang-panjang, kada tapi nang harat-harat, ya orang zikir macam-macam, tapi tugul menggawenya nih istiqomah aja. Jadi menurut riwayat kayak guru Kubah, nah, guru Munawar tuh nah. Sidin tuh dulu memang kada mau diundang kemana-mana, kada mau Sidin. Am ditakoni balak ditulakan umrah orang kada mau, ditulakan haji orang kada mau. Kenapa? Padahal Sidin dulu waktu belum pernah haji itu. Kenapa? Karena mendapat amanah dari perguruan Sidin, yes, disuruh istiqomah dulu di dalam menyampaikan ilmu, di dalam berzikir. Berpuluh-puluh tahun. Bahkan Sidin itu istimewanya bilanya majelis tuh Sidin berdulu duduk di peimaman tuh. Belum datang nih jamaahnya belum datang. Sidin sudah membaca apa Yasin, Waqiah, Tabarok, Wirdul Latif, Rotib Al-Atos, Rotib Al-Hadad terus dibaca Sidin. Setiap majelis Sidin tuh. Lalu ketika sudah diizinkan baru Sidin kawa diundang tuh. Tapi anehnya selama Sidin mengajar, membuka majelis dan sebagainya itu kada mau Sidin ditulakan haji itu, anehnya orang-orang besar yang kasab itu di Mekah rancak bila musim haji melihat Sidin ada di sana. Dan itu istimewanya. Tapi orang-orang yang guru-guru yang sudah makom kasab itu yang melihat. Orang biasa ini kada melihat. Ada Sidin. Karena bila ada orang habis dari Makkah, dari Madinah tuh langsung kepada Sidin. Jar Sidin apa? Jangan berkisah lah ya. Nah, itulah. Jangan berkisah lah. Ada kita ini berkisah banyak. Dari umroh berkisah benar. Nah, Sidin jangan berkisah lah ya. Itu kalau itu menjadi, karena wali itu bila ketahuan kewaliannya tuh ada yang sampai ya Allah memohon, maka ulun berjanji lawan pian jangan sampai kewalian ulun diketahui oleh halayak. Bilanya sudah diketahui ya Allah ambil aja ulun ini, malam itu langsung dibangun. Itu ada wali nang merahasiakan dirinya jangan sampai ketahuan orangnya. Lalu apa jar Sidin? Warawal Imam Ahmad, dan juga meriwatkan Imam Ahmad, ghanimatu majalisidz dzikri, bermula harta rampasan kebahagiaan majelis zikir adalah al-jannatu, yaitu surga. Jadi harta rampasan tuh ghanimah tuh kalau orang perang dulu kan sudah yang kalah perang kita dibolehkan mengambil apa namanya harta-harta punya orang yang kalah perang itu. Di zaman Nabi itu kan. Lalu untuk bekal berperang itu. Sedangkan ghanimah, jarahan kebahagiaan bagi orang-orang yang berada dalam majelis zikir, itu jar Sidin al-jannah, yaitu surga. Qala Syekh Izzuddin, dan berkata Syekh Izzuddin Abdus Salam rahimahullahu taala, wa hadzal hadis, dan hadis ini yang menerangkan tentang apa zikir ini jar Sidin, wa amsaluhu, dan yang sesama dengan ini, yang sepadan dengannya atau semisal dengan ini,
ujar Sidin, yulhaqu bidarajatil amri, ditemukan sebagai derajatnya adalah perintah. Derajat perintah itu ini zikir menunjukkan memang kita disuruh. Nah, disuruh itu berzikir itu. Li'anna kulla fi'li madahu sari, sesungguhnya setiap gawean yang dipuji oleh syara. Gawean yang dipuji oleh syara itu berarti kan memang gawean itu benar menurut hukum syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Au madaha fa'ilihi, atau orang yang dipuji ada yang mengerjakannya, yang menggawinya itu juga dipuji, li ajlihi, karena gawian tersebut, karena amalia tersebut, awa'ada alaihi bi khairin ajilin aw ajilin, atau dapat janji dari Allah atas orang yang menggawai itu dengan kebaikan dunia dan akhirat, fahuwa ma'murun bih, maka gawian itu, amalan itu, ibadah itu adalah perintah. Jadi bila kita ini beribadah, beramaliyah, berzikir napa-napa, yang di situ oleh syariat memang diajarkan dan mendapat kebaikan dunia dan akhirat, bahkan yang menggawainya itu bila istiqomah itu memang patut dipujinya, berarti gawian itu adalah perintah, ya Rasulullah. Lakinahu taraddada bainal ijabi wan nadbi, akan tetapi di sekitaran putaran para ulama itu antara wajib dan sunnah. Nah, antara wajib dan sunnah. Wal ahadisu fi fadlil dzikri, sedangkan bermula hadis-hadis tentang fadilah zikir, kasiratun, itu banyak. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang demikian itu. Jadi kadang-kadang orang yang kada pernah belajar tentang zikir dan tidak mengetahui seluk-beluk zikir itu, mendengar rasa aneh, jangan dulu pian ma'atirat, jangan dulu pian menyalah-nyalahkan. Apa tuh zikir, apa itu kan? Kan yang viral-viral kayak haul di Martapura nang apa namanya berdiri di atas kubur sambil Allah itu kan banyak yang nyinyir itu kan. Karena mereka ada tahu. Sebetulnya mun kada tahu itu apa? Tabayun. Nah, datangi sana, zikir apa ini, ada garang sanatnya sampai Rasulullah, supaya umat kada bingung. Jangan langsung apa ini sesat, ini golongan sesat penyembah kubur, pengabdi kubur. Ya Allah, dia fitnahnya benar besar itu. Ulang datangi supaya kada menyalahkan orang. Makanya sampai akhirnya ada ustadz kondang kalau di Indonesia yang minta maaf tuh, yang zikir sama yang 21 dibaca tuh. Nggak ada, bahkan hadis yang paling doib pun saya lihat nggak ada, itu sesat. Setelah tabayun minta maaf akhirnya. Nah, kadang mungkin sampai mulai datuk kelampaian warisannya itu, nah seorang wali sampai keturunan itu menyesatkan tuh, kadang mungkin sekedar sesat sudah mulai dahulu sudah mulai ulama besar sudah di stop sudah, karena ketidaktahuannya itu. Jangan memponis, mengklaim kalau itu sesat ataupun salah. Yang kada tahu ilmu ini luas, di atas langit masih ada langit. Karena ulama itu beda-beda, ada yang ahli tafsir, ada yang ahli fikih, ada yang ahli nahwu, luar biasa. Nah, jadi kalau kita nih ilmu terbatas, amal terbatas, kada usah gin komentar macam-macam. Ya, mun hendak penasaran, datangi sumbernya aja langsung, supaya kada menjadi dosa bagi kita. Nah, membingungkan umat kan akhirnya. Lalu apa Jarsidin? Wala tatruk adzikra, jangan tinggalkan engkau yaitu zikir, jangan tinggalkan zikir. Walau ma'al ghaflati, walaupun zikirmu itu dalam keadaan lalai. Karena memang untuk zikir yang hadir ke hati itu perlu latihan, memang ya, perlu latihan. Jadi walaupun kita ini belum sampai zikir itu sampai ke hati belum, tapi jangan tinggalkan zikir ya sedih. Qala al-Imam Sahal rahimahullah taala, berkata Imam Sahal rahimahullah taala, siru ilallahi taala arajan,
berjalanlah kalian menuju Allah dengan walaupun dalam keadaan pincang, ujar Sidin. Wa mukasiron, dan dalam keadaan patah tulang, ujar Sidin. Artinya kita disuruh tetap beribadah itu walaupun kita ini dalam keadaan kada sehat. Jadi Sidin apa? Wala tangziru, dan janganlah engkau menunggu-nunggu as-sihata, dalam keadaan sehat. Fa innan tidhar sihati, karena menunggu sehat batilatun, itu pengangguran. Artinya mun kita ini biasa istiqomah di dalam beribadah waktu sehat. Nah garing pun niatakan, garing pun tetap hendak mengamaliyahkan sesuatu yang biasa kita gawe waktu kita sehat, semampu kita. Jangan ditinggalkan sama sekali, kecuali memang ada mampu sama sekali. Karena kalau kita menunggu sehat, akhirnya waktu yang itu kosong. Nah, itu. Ujar Quran, ingfiru khifafan wa thiqalah. Berangkatlah engkau menuju Allah itu khifafan, dalam keadaan ringan, wa thiqalan, dan keadaan berat. Semakin berat kita menuju ibadah, hendak menggawe ibadah itu semakin berat, godaannya semakin banyak, itu semakin gonol pahalanya. Nah, makanya kayak yang ulun kisahkan semalam, Sauban, yang sekalinya yang Rasulullah mencari sampai waktu duha masuk lewat baru dapat rumahnya, ternyata sudah mati, minta jangannya kurang jauh lagi masjid itu, ya Allah, ulun rela berjalan batis berjam-jam. Ayo, jadi semakin berat. Bahkan Umair bin Hasan dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan beliau itu lumpuh 30 tahun, bayangkan, tetap beribadah. Cuman Sidin ini bila hendak berwudu sehat, hendak berwudu itu sehat ini, karena minta kepada Allah. Lalu ujar sahabat bertanya, kawan-kawan, kenapa pian kada minta sehat terus, bukan hanya waktu wudu aja? Ujar Sidin, aku kada mau kalau aku sehat, malaikat yang di rumahku selama 30 tahun ini, yang aku kada bisa menghitung jumlah malaikat itu, semua beristighfar, mintakan ampun aku kepada Allah Subhanahu wa taala selama aku lumpuh. Cuman Sidin minta waktu Sidin berwudu, mandi segala, Sidin sehat. Jadi limbah itu ibadah-ibadahnya itu lumpuh lagi Sidin. Nah, mereka kita kada mau, ya Allah, sehat terus aja minta. Saking apa fadilatnya itu. Nah, Abdullah bin Umi Maktum kayak Pak, buta, tetap jar Nabi selama Eka masih mendengar azan di masjid, karena azan bahari kan kada pakai speaker, otomatis mun masih mendengar azan itu kada tapi jauh, nya naik dulu kan ke bukit tinggi itu, ya Allah, Allah. Masih mendengar aja walaupun ikam buta, jar Rasulullah datangi ke masjid. Bayangkan, saking dianjurkannya sembahyang berjamaah di masjid. Ayo kita nih rintik sedikit. Aduh, jajan. Masya Allah. Macam-macam lalu alasannya, nyaman aja yang mau mobil aja. Nyaman macam-macam aja. Karena belum nampak. Cuman sudah dinampakkan kayak si Sauban tadi. Masya Allah. Pokoknya nang bekesokin berjalan ke masjid, sudah nampak. Makanya keimanan kita itu yang harus kita betul-betul kuatkan. Karena apa? Karena amal ibadah untuk akhirat nih kadada di dunia balasannya masih. Lain kita begawe di dunia sebulan gajinya sekian itu. Tapi mun duduk di majelis beramaliyah kan kada nampak. Mun kada iman kuat yang kuat, kada besar kada turun juga ya. Nah, gitu. Dan ini subuh Jumat, bina rintik-rintik harinya pajah lampu bas sembahyang di rumah aja kita aja. Nah, padahal parak aja ke masjid. Jadi riwayat orang Bahari sampai kayak itu, lumpuh. Gurunya Imam Syafi'i itu ada guru Imam Syafi'i itu namanya Nafisah. Nah, itu bila berwudu Sidin itu banyu wudunya tuh berabut orang. Jangannya zaman itu yang dijadikan dalil buhannya bahwasanya tabarukan lawan air wudu itu luar biasa. Bahkan salah satu khasiat air wudu itu bila kita ambil tetesan-tetesannya itu dibuati di dalam gelas. Nah itu dibacakan kulhu palak binas 7777 gesan anak.
nang jar orang nih macal jar orang. Nah itu air wudhu abah atau air wudhu mama itu mujarab nih. Nah itu. Waqala sahibul hikam, dan berkata Ibnu Athaillah pastinya kalau sahibul hikam nih. La tatrukiz dzikra li adami hudurika ma Allah taala. Janganlah kau tinggalkan zikir yang disertai lupa kepada Allah. Artinya walaupun zikirmu belum bisa khusyuk kayak orang-orang yang khusyuk itu, jangan pernah kau tinggalkan zikir itu. Kenapa Jarsidin? Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asadu min ghaflatika ma wujudi dzikrih. Karena apa Jarsidin? Lupamu di dalam berzikir itu lebih banget lagi lupamu yang engkau tidak dalam keadaan berzikir. Jadi zikir lalai itu masih ada khasiatnya, masih ada pahalanya. Nah, dibanding berat lagi, dahsyat lagi orang nang lalai tapi dalam keadaan berzikir. Nah, jadi jar orang serendah-rendahnya kalimat orang yang berzikir itu masih beruntung dibanding orang yang lalai-lalai tapi jauh daripada zikir. Karena memang permulaan orang nang hendak meresapi ujar orang supaya memesrakan itu harus latihan lawas zikirnya. Ulun ini di majelis ibu-ibu itu minggu pagi itu kan seribu tuh baca la ilaha illallah. Jadi kan dalamnya tuh ruangannya tuh AC juga, AC dingin di langgar ulun tuh bila dihidupi semua. Nah, karena orangnya hibak tuh mun kada hidup AC panas. Nah, sekali di AC dingin kan, jaku zikir, ada yang nyaring, ada yang gemet, ada yang nyaring, lawas-lawas gemet guringan. Kasak dalam hati ini. Amun kita jaulunnya yang mengimam ini kada kawa kita hendak neng leha-leha, harus fokus terus ilallah. Bilanya kita nang kita yang gemet nang hilang, hancur jamaah hilangan. Nang kita ini makan seribu ilallah, la ilaha illallah terus. Nah itu tuh melatih supaya apa? Supaya kalau sudah terbiasa, biarpun muntung kada berucap, sudah masuk ke dalam hati. Makanya waktu ulun siapa yang meninggal di Pal 2 Bebinian tuh, yang ditabrak di lampu merah, siapa itu? Nah itu siapa? Bininya Abadayatnya lah. Nah bininya Abadayat itu kan itu malam itu kan waktu itu kan apa ngarannya koma di IGD itu kan koma. Jadi pas ulun ke situ kada boleh masuk. Nah, ulun mau menemui laki sidin, ayo lawan ulun aja insyaallah boleh ya. Boleh kan menemui. Soalnya di situ memang sudah pakai oksigen itu, pakai selang-selang semuanya itu, dasar kada mendengar apa-apa ujarnya. Cuman bergerak sedikit aja nih, sedikit-sedikit. Ya ulun beparak ulun. Karena memang orang-orang yang biasa bersolawat, orang ahli zikir nih, walaupun ujar orang di bawah alam sadar dalam komanya itu hatinya pasti menyambung. Ulun buktikan. Ulun beparak di telinganya. La ilaha illallah. Jadi yang melihat tuh ada satu perawat lawan laki sidin ada di situ si Abadayatnya. Jadi kita bertiga aja di situ. Ulun 3 kali. Pertama kada ada respon. 2 kali kada respon. Begitu yang ketiga, Qul ya ukhti la ilaha illallah. Berbunyi bian. Ya jadilah sudah jar dokter sudah cukup aja ya boleh guys. Nah kada lawas mendengar kabar limbah itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini walaupun kada kawa husuk berzikir jangan ampih, zikir aja terus. Zikir aja tuh, karena kebiasaan itulah yang nanti akan masuk ke dalam hati. Waktu di bawah alam sadar kita koma pun hati kita masih nyambung dengan Allah SWT. Nah itu ini yang zikir itu. Jarsidin itu tadi. Lalu apa Jarsidin?
asa ayyar fa'aka min dzikri ma'awujudi goplati ila dzikri ma'awujudi yaqdah. Jarsidin, kalau diangkat atau Allah mengangkat engkau dari zikir yang lupa itu ila dzikri ma'awujudi yaqdah, kepada zikir yang di situ dalam keadaan yaqdah. Yaqdah itu dalam keadaan sadar. Nah, yang tadinya goplah ilallah ilallah itu karena berkat istiqomah itu terus akhirnya diangkat oleh Allah, ditarik oleh Allah, akhirnya zikirnya menjadi zikir yaqdah. Sadar, nyata, inya menyadari diberi Allah zikir itu, sadarnya ingat Allah, memandang kebaikan Allah dalam berzikir itu. Nah itu. Wa min dzikri ma'awujudi yaqdah, dan dari zikir yang di situ disertai dengan kesadaran ila dzikri ma'awujudi khudur, menuju zikir yang di situ nampak khudurul qalbi, hadir di dalam hati. Nah, tahu gawe aja sudah. Tahu gawe. Wa min dzikri ma'awujudi khudur, dan daripada zikir yang sudah hudur dalam hati ila dzikri ma'aghaibah, menuju zikir yang samar atau sir lagi. Nah, namanya sir. Apa ghaibah? Apa? Siwa amma siwal madhkur, daripada zikir-zikir yang lainnya. Sudah kada lagi zikir lalai, sudah kada zikir lagi yang zikir-zikir mengingat dalam keadaan sadar, sudah kada zikir lagi dalam keadaan Jasidin ghaflah lalai kada, terus secara sadar kada lagi, secara yaqdah kada lagi. Nah, lalu Jasidin masuk ke dalam hudurul qalbi, masuk lagi ke dalam zikir sir. Nah itu tuh yang menarik, itu yang memberi itu rasa itu adalah Allah. Yang memberi rasa itu adalah Allah. Ngalih bener pian hendak memasukkan gitu. Illallah la ilaha illallah la ilaha, tuh ngalih bener nang kita hendak fokus bahwasanya yang sempurna itu Allah, yang ada itu cuma Allah, yang punya kodrat kepastian itu hanya Allah, yang mengatur Allah, yang baik Allah, yang sempurna Allah. Masukkan ke situ supaya kita zikir itu kada lalai. Sulit itu. Kita sudah mempraktekkan itu sulit, mun kada istiqomah terus. Nah, itu. Tapi Jasidin, wa madalika, nah ini kelanjutannya nih. Wa madalika 'alallahi bi aziz. Tiadalah yang demikian itu bagi Allah sulit, kada. Yang menarik dari derajat zikir lupa menjadi zikir sadar menjadi zikir hati menjadi zikir hudurul qalbi tadi yang hadir ke dalam hati, menjadi zikir yang gaib, yang samar, itu kada sulit bagi Allah menarik hamba yang istiqomah di dalam berzikir. Kada sulit bagi Allah kalau Tuhan menghendaki setumat menjadi. Tapi kita jalan kita tetap harus istiqomah tadi menjalankan zikir itu. Makanya yang jaulun malam tadi di Jalan Manjuhan itu paling nyaman itu sudah. Nah, kita nanti kita di Manjuhan kena yang kita membaginya, yang menzikir Al-Qadiriyah itu. Nah, itu. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah yang demikian itu, wala tatrukiz dzikra fa innahu umdatut tariqi wa akbaru minas shalah. Ketahuilah yang demikian itu wahai saudaraku, dan janganlah kau tinggalkan zikir, fa innahu, karena sesungguhnya zikir umdatut tariqi, yaitu menjadi tiangnya jalan menuju Allah, wa akbaru minas shalah, dan lebih besar, lebih agung daripada sembahyang. Tentunya sembahyang yang lalai. Kan ada wailul lil musol, celaka bagi orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Bahkan sholat itu sendiri isinya zikir. Sholat itu zikir. Nah, secara bahasa kan zikir sholat. Doa itu kan zikir. Nah, makanya lebih agung daripada sholat. Karena sholat yang lalai itu malah celaka. Kalau zikir mohon maaf dalam keadaan lalai bisa naik asal istiqomah, naik dalam keadaan sadar. Dari sadar naik dalam keadaan hudur. Dari hudur keadaan gaib dengan samar-samar dan sir. Tapi kalau sembahyang
Nah, begitu lalainya celaka dan sebagainya. Qolal Ustadu Abu Ali Ad-Daqaqu rahimahullahu ta'ala adzikru ruknun qawiyun. Berkata Al Ustad Abu Ali Ad-Daqaq rahimahullahu ta'ala, zikir itu rukun qawiyun yang sangat kuat fi tariqillahi ta'ala menuju jalan Allah, bal huwa umdatu fi hadat tariq. Bahkan sebaliknya zikir itu adalah dasar menuju jalannya Allah. Wala yasilu ahadun ilallahi ta'ala, dan seseorang tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan wasil ilallah ila bidawamid zikri, kecuali dengan mendawamkan zikir. Analah kita ini sudah paham tauhid. Nah, terus syariat yang kita pakai ini sudah benar, terutama yang fardu ain. Nah, kayak mulai mandi, wudu, mandi wajib, wudu, hal-hal yang wajib murni ini lah, sembahyang, zakat lah. Sudah bagus kita itu sesuai dengan standar keabsahan sembahyang. Lalu kita mengenal tauhid, sudah bujur tauhid kita. Nah, tinggal apa aja lagi, mun sudah syariat ibadah kita sudah benar menurut standar, minimal standarnya sah menurut ilmu syara, lalu pemahaman tauhid kita sudah benar, tinggal istiqomah di dalam mengamalkannya itu dengan ditambah zikir tadi. Maka lambat orang yang cuman mengerti ilmu yang yang fardu ain, mengerti tauhid tanpa pengamalan zikir kepada Allah, lambat. Maka zikirnya itu di bujur-bujur kita nih istiqomah, jangan sampai kada besi zikir, jangan sampai kada besi amaliyah. Nah, istiqomah. Yang kita kawam menggawenya tuh waktu longgarnya kapan, waktu lapangnya kapan, yang kita sekira dasar kawa istiqomah. Jadi yang nyaman tuh memang nah, kita orang awam nih lah. Nah, habis maghrib, ya Allah lah, nang waktu longgar nih, nang kada kada ngantuk dan sebagainya. Tapi habis maghrib kita ke masjid taklim, berarti apa? Habis isya. Mun habis isya kada kawa, napa? Sebelum subuh, ya. Sebelum subuh kada kawa, habis subuh. Yang penting ada kawa istiqomah. Nang habis subuh sampai ke esrok, mun kita. Amun subuh juga kita ke majelis, maghrib ke majelis, pilihlah sampean waktu yang kapan? Habis asar. Habis asar. Ada majelis habis asar, ya Allah. Nah, habis asar itu digunakan. Nah, supaya ada berisi zikir, karena itu menunjang kita yang wasil ilallah. Dan semakin banyak zikirnya kepada Allah, samping mengikuti Allah, semakin cepat Allah menarik hamba itu. Artinya dibukakan hijab oleh Allah lah, dipenuhi dengan nurnya Rasulullah Muhammad SAW. Dengan hijab itu dibukakan oleh Allah, sesadar-sadarnya, senyaman-nyamannya tajalinya Allah pada diri kita nampak benar. Melalui zikir tadi. Bila cuman mengambil ijazah aja, aku dari guru anu dapat, guru anu dapat, guru dapat, tapi sebiji-biji kada diamalkan, disimpan aja, bekulat anunya, kada diberdebu sampai dimakan hama, kada ada apa-apanya. Hujan, ada kau bulik pian hujan ini. Maka jarsidin rukun Jarsidin adzikru ruknun qawiyun fi tariqillahi ta'ala. Rukun yang paling kuat menuju jalan Allah Ta'ala. Sehingga Jarsidin la yasilu ahadun ilallahi ta'ala, tidak akan wasil kepada Allah Ta'ala illa bidawamin zikri, kecuali dengan banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak Pak Guru Sekompol tuh selawat mampu 25.000. Mun kadas betul-betul meluangkan waktu, mun kita banyak guring, banyak main HP dan sebagainya, kada kita baca selawat 25.000 ini. Iyalah, menurut cerita kan gitu, 25.000 sampai 25 nabi bertamu sih ini. Kekuatannya gitu. Bahkan orang nih nang hendak kepingin umroh, ayo banyak bujur-bujur pian, nang berselawat lawan nabi itu bujur-bujur. Kita kayak orang ziarah sir aja sudah. Habis sembahyang hajat garis di
Di hadapan pian garis seret, hakikatnya aku menggaris perbatasan antara diri di hadapanku adalah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Garis dah seret makam Rasulullah ini di hadapanku. Sholawat ya kan. Itu nang lebih dahulu kena dipanggil Nabi itu selawat. Rindu selawat 100 sampai mun dibanding daripada kada bersalawat, mun dibanding daripada tuh kada ada apa-apanya lagi daripada. Nah itu termasuk zikir tadi. Jarsidin, paling kuatnya jalan yang menuju Allah adalah orang yang istiqomah di dalam berzikir. Nah, jangan di sini aja dulu lah. Nah, qala as-Syekh Abul Mawahib As-Sadili rahimahullahu taala. Qala Allah taala wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'an maghfura. Allahumma ij'al jam'an jam'an mubarak wa tabaraka ma'suma ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.